Nabi SAW. Jangankan dalam hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang palsu pun tidak ada dalil bahwasanya Nabi melafalkan niat. Misalnya salat zuhur, usolli, mau tayamum, aku berniat tayamum, mau jamak, aku berniat jamak, mau wudu, aku berniat wudu. Seandainya Nabi pernah lafalkan, pasti sudah ribuan hadis meriwayatkan. Inilah lafal Nabi tatkala wudu, inilah lafal Nabi tatkala salat, inilah lafal Nabi tatkala begini, tatkala begini. Ternyata Nabi tidak pernah diriwayatkan melafalkan niat. Demikian juga para sahabat yang ribuan, mereka juga tidak pernah diriwayatkan melafalkan niat. Niat fil ibadah, mengucapkan niat dalam hal ibadah. Misalnya usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu maghrib. Misalnya yang mau haji dan umrah, semoga yang di sini nanti ada kesempatan untuk haji dan umrah. Nawaitul hajjah, nawaitul umrah, misalnya ada seperti, atau mau berpuasa nawaitul shaum. Apakah ada dasarnya? Ini banyak sekali. Memang Dr. Firanda dalam videonya barusan mengatakan hadis palsu pun tidak ada dan Nabi pun tidak menganjurkan. Memang iya, Nabi tidak menganjurkan. Namun dalil yang dipakai dalam hal ini yaitu qiyas. Ulama sepakat bahwasanya niat, mengucapkan niat sebelum sholat misalnya itu menggunakan dalil qiyas. Qiyas itu apa? Menyamakan hukum yang sudah ada. Dan ini termasuk sumber hukum Islam, karena sumber hukum Islam itu ada dua, ada yang muttafaqun alaih yang sudah disepakati ulama, contohnya Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Kalau ini tidak percaya ini ya jangan Islam, sudah ini sumbernya seperti itu. Kalau tidak ada dalam Al-Quran maka carilah di hadis tidak ada cari di ijma, ada cari di qiyas seperti itu. Ada hukum juga yang mukhtalafun alaih, yang masih ada perbedaan, istisab dan lain sebagainya. Namun dalam hal ini mengucapkan usolli fardhu dhuhri misalnya sebelum sholat itu termasuk qiyas, dikiaskan, disamakan dengan hukumnya ketika niat haji. Beliau ketika niat haji sama puasa ada dalilnya. Sebentar lagi saya akan bahas. Memang masalah ini adalah talaffuz bin niat fil ibadah, mengucapkan, melafadzkan niat usolli fardhu dhuhri misalnya, ini adalah masalah hilaf, ada hilaf antar ulama. Menurut madhab Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali itu disunahkan. Namun sebagian ba'dul Hanafiyah dan Hanabilah ini adalah hal yang makruh, ya tidak dianjurkan seperti itu. Namun sebagian madhab Malikiyah itu melarang untuk mengucapkan lafaz usolli fardhu dhuhri misalnya, itu dilarang. Kecuali kalau orang itu was-was. Kalau orangnya was-was nanti takut lupa atau niat, maka dianjurkan untuk mengucapkan usolli fardhu dhuhri. Ini menurut madhab Malikiyah. Ini dijelaskan oleh Syekh Mansur bin Yunus Al-Buti dalam kitab Ashabul Khilaf. Memang ini adalah masalah khilaf. Menurut Dr. Firanda bahwasanya ini sebenarnya dari ashab Syafi'i, para pengikut Syafi'i dari akhir-akhir abad-abad ini. Memang iya seperti itu, seperti Ibnu Hajar Al-Haytami, misalnya Imam Nawawi dan lain sebagainya. Namun ini dasarnya adalah dalilnya adalah qiyas, tidak langsung dari hadis. Memang betul ketika Dr. Firanda mengucapkan mana hadisnya yang mengucapkan langsung talaffuz bin niat, ya tidak ada. Sama halnya seperti ini, mana dalilnya mikrofon. Ketika kita ditanya sekarang, padahal di mana-mana semuanya baik ustadz-ustadz Wahabi termasuk kita semua tidak bisa terlepas dari mikrofon, kamera, kemudian sound system pasti. Mana dalilnya hadis yang mengucapkan sound system halalun misalnya? Tidak kira ada. Hatta kiamat tidak kira ada. Misalnya mikrofon halalun misalnya. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mikrofon halalun. Tidak kira ada. Hatta kiamat tidak kira ada. Dalam hal ini makanya ulama menggunakan dalil qiyas yang menyamakan hukum yang ada, sehingga ada perbedaan di antara madhab. Namun kita yang bermadhab Syafi'i itu sangat disunahkan. Ketika beliau mengucapkan bahwasanya ini dalam ulama-ulama ini mengucapkan yustahab, bahasanya itu dianjurkan bukan disunahkan. Iya, berarti kurang baca beliau ini. Sekaligus beliau ini adalah doktor. Sedangkan kalau sama-sama akademisi, saya juga akademisi, saya juga dosen di kampus. Kalau kita sama-sama akademisi maka menggunakan referensi yang jelas. Referensinya banyak sekali yang menggunakan kata yusanno, disunahkan. Coba cek kitab I'anatul Talibin misalnya, kitab Fathul Mu'in misalnya. Ini kitab-kitab anak-anak kecil kalau dalam pondokan. Bahkan beliau sekelas dokter masa tidak tahu hal-hal yang sepele seperti ini. Jadi itu disunahkan menurut madhab Syafi'i.
kita sebelum sholat adalah usolli fardhu dhuhri misalnya seperti itu. Tidak apa-apa, itu sunnah seperti itu. Bukan hadis palsu pun tidak ada. Hal ini adalah dasarnya kias, yaitu disamakan dengan hadisnya Nabi dalam kitab Syarah Muslim juz 8 halaman 216. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu labbaika umratan wa hajjan. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, labbaik umratan wa hajjan. Aku penuhi panggilanmu umrah dan haji ya Allah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu ketika melaksanakan haji itu niat. Jadi ada dasar bahwasanya talaffuz bin niat disamakan dengan ketika haji. Lalu Dr. Firanda menjawab lagi, di situ ya kulo itu ketika berbicara seperti itu. Ketika berbicara dengan suatu kelompok, kemudian beliau mengucapkan labbaika umratan wa hajjan. Ini yang perlu ditanggapi. Rasulullah itu tidak sama seperti manusia, tidak seperti kita ya. Khairul huda Nabi Muhammad, sebaik-baik petunjuk adalah Nabi Muhammad. Dan juga dijelaskan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang diucapkan Nabi Muhammad itu bukan dari dirinya sendiri, kecuali adalah wahyu. Tidak mungkin bila itu pas lupa gitu. Ini bukan niat. Ini hanya sekedar saya ngomong labbaik Allah umratan hajjah. Misalnya ini ada Mas Dus ini ketika di sini mengucapkan labbaika umratan hajjah. Iya, kalau Mas Dus dipermasalahkan bisa saja ini cari protes misalnya. Enggak ada masalah. Ini nabi ya, bukan manusia biasa. Yang jelas beliau itu sudah selalu ingat sama Allah dan ini diniati dengan niat seperti itu. Kemudian dalam fiqh sunnah Syekh Sabiq misalnya di situ dijelaskan anna sallallahu alaihi wasallam yaqulu nawaitul umrata atau nawaitul hajjah. Sahabat itu pernah mendengar Rasulullah mengucapkan saya niat haji, saya niat umrah. Wah, itu sangat jelas sekali ini. Ini menunjukkan mana dalilnya nawaitu somagodin. Ini tidak ada hadis palsu pun. Kalau ada hadirkan katanya ini. Nanti saya akan langsung tanggapi di videonya beliau Dr. Firanda ini bahwasanya mana dalil kasih hadis palsu pun. Kalau memang ada hadis palsu pun aja tidak ada katanya. Memang betul hadis palsu tidak ada, yang ada hadis sahih semua seperti itu. Ini sore ini nawaitul umrata atau nawaitul hajj. Ini Rasulullah yang mengatakan. Kemudian hadis yang sangat terkenal sekali. Nah ini yaitu diriwayatkan dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Aisyah istri yang tercantiknya beliau ya. Ini barangkali yang belum menikah, kalau mau mencari istri cari yang seperti Aisyah yang dijuluki Humairah ya, yang kemerah-merahan. Beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ya Aisyah, hal indakum syai'? Rasulullah bertanya ke Aisyah, apakah kamu punya sesuatu yang bisa dimakan? Qalat, menjawab Aisyah, ma indi syai' ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa. Kemudian Nabi menjawab, qala fa inni shaim. Kemudian Rasulullah menjawab, baiklah kalau begitu saya puasa. Nah, kalimat saya puasa ini sudah menunjukkan niat. Makanya ini yang menjadi dalil ketika kita misalnya mau puasa sunnah. Saya misalnya kita tanya ke istri, ada yang mau dimakan deh? Tidak ada. Ya sudah saya puasa, ini persis kayak Rasulullah. Siang-siang misalnya jam 7 jam 8 kita tidak apa-apa puasa seperti itu. Tidak apa-apa. Karena kalau puasa sunnah itu udah harus malam, kecuali kalau puasa wajib. Maka niatnya malam hari. Kalau puasa sunnah batasannya sampai duhur. Jenengan niatnya jam 10 jam 11 tidak apa-apa. Tapi kalau merokok gimana, Ustaz? Merokok dulu gitu. Saya kan cuma merokok dan makan. Ini nanti ada pembahasan sendiri kalau rokoknya. Itu. Jadi sangat jelas sekali bahwa hadis-hadis yang dipakai yang dikiaskan yaitu ketika niat haji dan umroh. Kemudian untuk yang nawaitu somagodin yaitu fa inni shaim, yaitu ketika Aisyah ditanya masalah makanan, beliau spontan menjawab fa inni shaim. Nah, Rasulullah ini pasti dalam keadaan sadar. Tidak mungkin kita yang sekarang ini manusia biasa ini sering dalam keadaan sadar. Ini Rasulullah bukan manusia biasa. Yang jelas ini yang menjadi dasar kita dalam rangka bahwasanya dalil usolli fardhu dhuhri misalnya, atau dalil nawaitu somagodin. Dasarnya ini adalah dalil qiyas yang langsung mengambil hadis yang diriwayatkan Aisyah dan juga ketika hadis niatnya haji dan umrah seperti itu. Kemudian dalam referensi-referensi lain beliau mengkritik, ini kan hanya ashabnya Syafi'i, pengikut-pengikutnya Syafi'i yang akhir-akhir saja yang mengucapkan seperti itu. Itu pun bahasanya yustahab, dianjurkan.
Para sahabatnya Syafi'i tidak berani mengucapkan yusannu, disunahkan. Kenapa? Karena ini bukan Nabi. Nabi tidak pernah mengajarkan niat secara langsung. Memang benar, tidak semua yang ada, tidak semua yang selalu diajarkan Nabi itu ada di zaman sekarang. Nabi, di zamannya Nabi apa? Ada mikrofon, apa ada kamera. Kalau dulu ketemu ulama, ketemu kiai minta doa. Kalau sekarang kan enggak. Ketemu ulama, ketemu kiai, ketemu Syahli Jaber bisa minta foto. Kalau dulu kan minta doa seperti itu. Makanya hukum kan terus berkembang. Oleh karena kaidah fikih, kaidah usul fikih masuk taghayyurul ahkam bi taghayyuril asbab wal amkinah. Jadi banyak sekali dasar-dasarnya. Beliau para ashabnya Syafi'i juga mengucapkan yusan sunnah an-nutq. Nah, ini saya sudah rangkum dari beberapa kitab, dari Nihayatul Muhtaj, dari Tuhfatul Muhtaj, Imam Romli, Imam Ibnu Hajar al-Haytami misalnya, itu sangat jelas sekali. Kenapa kok kita dianjurkan mengucapkan niat sebelum sholat usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri, diucapkan secara lisan. Kenapa? Alasannya satu, karena liusa'idal lisan al-qalb, agar lisan ini membantu dalam hati. Iya, kalau Dr. Firanda, kalau orang-orang alim tidak perlu niat usolli fardhu, bisa langsung ke hati. Karena memang mahallun niat fil qalb, tempatnya niat itu dalam hati. Kalau niat diucapkan secara langsung bukan niat, namanya batal. Seperti itu. Ini hanya membantu. Hanya membantu sholli fardhu dhuhri, ya. Ini hanya membantu seperti itu. Kemudian nanti ketika Allah Akbar ini kita niat lagi dalam hati. Memang tempatnya dalam hati, ini dalam hanya membantu, ya. Iya, kalau sudah kelasnya orang-orang yang hebat. Kalau kita kan masih pembelajaran, dan orang yang di tanah Jawa ini berbeda-beda seperti itu. Dan ulama ini sebenarnya sudah paham daripada beliau-beliau ini. Kemudian alasan yang kedua, menjauhkan dari was-was. Ab'adu minal was-was. Nah, ini karena setan itu kalau mau sholat kan banyak yang mengganggu. Ya, ingat si dia, ingat utang, ingat kuncinya. Makanya kalau kita kuncinya hilang atau barang hilang buat sholat ketemu biasanya setannya banyak seperti itu. Untuk menjauhkan itu, yaitu langsung bismillahirrahmanirrahim usolli. Bahkan ada yang dibaca Anas dulu, ada yang ekstrim baca ayat kursi dulu baru sholat. Wah, ini banyak sekali ini. Kemudian yang terakhir yaitu keluar dari khilaf, khurujan min khilafi min aujabahu ainut hibil manwi. Jadi keluar dari hilaf, biar permasalahan usolli fardhu dhuhri mengucapkan ini biar tidak dianggap wajib seperti itu. Kalau pas nanti tidak dibahasakan sunnah, nanti kan pas dianggap wajib, malah nanti dihajar lagi sama Wahabi seperti itu. Cuma biasanya tidak semua orang itu percaya dan sama kias, terutama masalah usolli fardhu dhuhri ini, pengucapan ini. Beliau itu biasanya mengatakan la qiyasa fil ibadah. Kan kias itu tidak ada dalam hal ibadah. Contoh kias itu seperti ini, misalnya drugs, pil koplo ya. Ini anak tahu ini kalau pil koplo. Kan tidak ada dari zamanan. Mau dihukumi apa? Itu dihukumi, dikiaskan dengan khomer. Karena apa? Sama-sama memabukkan. Disamakan hukumnya yang sudah ada. Kenapa? Karena pil koplo di zaman Nabi tidak ada. Sekarang ada. Macam-macam ya, pil koplo, ganja, apalagi topi miring misalnya, dan topi-topi yang lain misalnya. Ada yang dari kotoran sapi sekarang yang beredar itu terus digodok, campur susu diminum, nanti bikin mabuk, bikin teler. Ada yang pakai rokok, ada. Zaman Nabi apa ada? Ya ada. Terus kembali ke zaman Nabi, kembali ke Al-Quran, kembali dan hadis. Kita tidak perlu kembali ke Al-Quran dan hadis karena kita sudah dalam Al-Quran dan hadis seperti itu. Dan banyak sekali ternyata kalau mereka mengatakan la qiyasa fil ibadah, ada kias dalam ibadah. Ternyata ashabur Rasul, sahabat-sahabatnya Rasul, dan juga para salafun saleh banyak sekali melakukan hal tersebut. Banyak melakukan kias dalam ibadah. Contohnya Imam Ahmad ketika ditanya, ketika kunut, Nabi itu ketika witir tidak pernah kunut. Ini kok ada kunutnya? Imam Ahmad ditanya seperti itu. Lantas bagaimana kunutnya Imam Ahmad? Beliau jawab dengan tegas, ya kunutnya setelah ruku. Kemudian apakah diangkat tangannya? Ya diangkat. Ini Imam Ahmad seperti itu. Kemudian siapa lagi? Anas bin Malik sholat. Beliau itu sholat sebelum sholat Idul Fitri. Jadi sebelum Idul Fitri kan biasa kita duduk. Itu sholat. Nah, ini pasti dikiaskan dengan sholat sunnah. Kemudian Ibnu Mas'ud juga seperti itu. Sholat setelahnya Idul Fitri itu sholat lagi, sholat sunnah. Ini pastinya dikiaskan dengan. Jadi ada memang kias-kias yang terjadi dalam hal ibadah. Jadi tidak semuanya harus langsung
kullu bid'atin dhalalah, semua yang baru itu adalah sesat, misalnya seperti itu. La qiyasa fil ibadah, kias itu, semua kias itu tidak boleh lakukan, tidak bisa seperti itu ya. Zamannya kita berbeda, makanya hukum itu selalu berubah-ubah. Oleh karena itu dalil-dalil panjenengan semua yang ada di sini, terutama sahabat-sahabat As-Salafah dimanapun antum berada, jangan takut ketika kita ditanya dasarnya. Ada, semuanya ada dasarnya. Dan ini amalan-amalan yang sering seperti ini yang sudah kita lakukan tiap harinya, ini sudah ada dasarnya. Cuma kalau kita kan masih awam, makanya perlu ngaji. Monggo kita bersama-sama gabung di Majelis Asy-Syarifah. Kalau panjenengan nanti ada pertanyaan, baik dari via offline, monggo kita siap. Silakan ajukan di komen di bawah ini, baik di Instagram, Facebook maupun YouTube. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.